Pemirsa, Wali Kota Solo yang juga anak Presiden Jokowi menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan Senin pagi. Ya, Gibran dipanggil untuk diminta klarifikasi relawannya yang mendukung calon Presiden Prabowo Subianto. Gibran hadir di DPP PDI Perjuangan sekitar pukul 10 pagi tadi. Dari video yang beredar, tampak Gibran bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan di dalam satu ruangan. PDI Perjuangan memanggil Gibran karena Jumat kemarin relawannya mendukung calon Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Deklarasi dilakukan hanya beberapa saat setelah Gibran bertemu Prabowo di Solo. Ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Juni 2023 di Sekolah Partai Lenteng Agung dengan tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sehingga terkait dengan kebijakan kemiskinan, pengentasan kemiskinan, keberpihakan pada wong cilik, maka kami juga masukkan agenda hari ini dalam pertemuan dengan Mas Gibran. Karena nantinya pada saat rakernas tersebut, kami mengundang beberapa kepala daerah untuk memaparkan strategi di dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya bagaimana sesuai dengan impres dari Presiden Jokowi nomor 2 kalau tidak salah 2022, nomor 4 tahun 2022 tentang bagaimana menjalankan komitmen dari ideologi Pancasila di dalam mengentaskan kemiskinan, memberantas kemiskinan ekstrim yang menurut SDGs itu pendapatan yang diterima 11.000 per hari. Nah, sehingga tadi kami juga banyak berdialog dengan Mas Gibran, bahkan nanti bersama dengan Wali Kota Surabaya, Wali Kota Semarang, Mas Gibran, Pak RI, Ibu Ita, itu nanti juga akan diminta untuk memaparkan strategi-strategi mencapai kemiskinan 0% tersebut. Sehingga Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Semarang, dan beberapa wilayah lainnya yang dipimpin oleh PDI Perjuangan akan menjadi pilot project di dalam menjabarkan ideologi partai untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim tersebut. Nah, di luar itu kami juga membahas berbagai dialektika terkait dengan pemilu tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari ini muncul berbagai berita-berita yang kemudian Mas Gibran memberikan penjelasan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Saya bersama dengan Pak Komarudin Watubun, dan penjelasan sudah dapat disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Gibran, karena selain sebagai kader partai, beliau ini juga sebagai wali kota Solo, yang memang suka atau tidak suka, Solo itu memang menjadi kandang banteng PDI Perjuangan. Juga sekaligus bagian dari epicentrum politik nasional kita. Sehingga sebagai wali kota, beliau banyak menerima tamu-tamu di tingkat nasional, apalagi Solo ini makanannya juga luar biasa, kulinernya juga luar biasa. Sama Mas Gibran, bagaimana Surabaya pun, kalau minggu pagi banyak yang sarapan di Solo karena infrastrukturnya yang begitu bagus. Dan tadi kami jelaskan pesan-pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mas Gibran bahwa berpolitik itu membangun peradaban, bahwa berpolitik itu merawat pertiwi, bahwa berpolitik itu juga harus mewaspadai berbagai manuver politik, karena tujuan politik itu adalah bergerak ke bawah. Jadi memberdayakan rakyat, turun ke bawah bersama rakyat. Dan kita tahu bahwa 2024 itu memang mendorong seluruh dinamika politik itu sangat tinggi, sehingga semua harus waspada. Sehingga tadi saya sampaikan atas pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ilmu kepemimpinan dan juga ilmu perjuangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mas Gibran. Nah, nanti biar Pak Komarudin Watubun yang memberikan penjelasan, dan setelah itu nanti dilanjutkan oleh Mas Gibran. Prinsipnya ini adalah
pertemuan antara DPP partai dengan kader-kader partai untuk berdialog dan meluruskan berbagai hal yang seringkali apa yang diberitakan dengan kenyataan itu berbeda. Karena begitu banyak kepentingan-kepentingan yang bermain, begitu banyak framing yang coba dimainkan. Dan penjelasan dari Mas Gibran sangat komprehensif. Karena itulah selanjutnya kepada Pak Komarudin Watubun kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen, teman-teman semua. Jadi seperti beberapa waktu akhir ini ada simpang siur berita di media dan menjadi trending topik. Hari ini Mas Gibran datang dan menjelaskan, dan kita pahami bahwa memang posisi beliau sebagai kader partai juga sebagai wali kota. Jadi Pak Sekjen menyampaikan pesan-pesan Ibu dan saya mendengar penjelasannya secara saksama, ya, dijelaskan secara baik dan saya memahami itu. Apalagi beliau sebagai kader yang masih muda, kewajiban kita untuk beri nasihat. Dan tadi kita menyampaikan nasihat panjang lebar. Saya sampaikan bahwa Anda ini seperti gula dengan semut. Ya. Beliau posisinya seperti gula. Jadi semut dari mana-mana tinggal menjaga semut mana yang baik dan semut mana yang menjerumuskan. Itu pesan singkat sebagai nasihat tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komar. Tadi Pak Komar juga menyatakan beliau ini juga sebagai senior yang memberikan begitu banyak nasihat kepada juniornya. Karena PD Perjuangan itu mengedepankan prinsip kekeluargaan. Sehingga kemarin ketika ada yang memframing pertemuan yang dilakukan oleh Mas Gibran, kemudian sepertinya dipersepsikan terkait dengan dukung-mendukung capres, maka tadi sudah dilakukan penjelasan dengan sangat baik dan kurang afdol kalau Mas Gibran sendiri tidak memberikan penjelasan. Untuk itu kepada Mas Gibran dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, Pak Hasto, Pak Komar. Terima kasih sekali. Pagi hari ini saya sudah diterima di kantor DPP PDI Perjuangan. Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Jadi tadi memang banyak ya nasihat-nasihat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang disampaikan melalui saya. Ya, termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan dansa-dansa politik, sehingga kita harus kokoh sebagai kader partai. Karena itulah fokus kita saat ini menjalankan perintah dari Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana pada tanggal 21 April ketika beliau mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Labbaik Allahumma labbaik Pemirsa, petugas haji Indonesia tiba di Bandara King Abdul Aziz dan langsung melaksanakan haji tamatuk atau umrah wajib di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Pemirsa, saat ini saya berada di Masjidil Haram dan di belakang saya adalah jemaah haji yang sedang melakukan ritual tawaf. Pemirsa, pada siang hari ini ada
51 derajat Celcius siang hari, dan cahaya matahari memantul dari lantai sehingga sangat menyilaukan mata saya, dan ini sangat mengganggu penglihatan para jemaah haji tentunya jika tidak menggunakan kacamata hitam. Maka saat ini saya menggunakan kacamata hitam. Sehari sebelumnya, para petugas haji Indonesia telah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian para petugas langsung bertolak ke Jeddah ke tempat peristirahatan. Kemudian para petugas langsung menggunakan bus menuju Masjidil Haram Kota Mekah untuk melaksanakan haji tamatuk atau ibadah umroh wajib sebelum melaksanakan rangkaian ibadah haji. Lebih dari 480 petugas haji melakukan rangkaian ibadah tamatu dimulai dengan tawaf, lalu melakukan sa'i atau lari-lari kecil. Selain tawaf dan sa'i, para petugas haji juga melaksanakan tahalul atau memotong rambut. Setelah melakukan haji tamatuk, para petugas kembali ke kota Madinah untuk beristirahat. Di Madinah, selanjutnya para petugas haji Indonesia akan meneruskan program kerja, yaitu melayani jemaah haji dari Indonesia. Haji tahun ini memiliki tagline Haji Ramah Lansia. Diharapkan para petugas haji mampu melayani jemaah haji dengan baik, santun, dan ramah. Dari Mekah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemberangkatan kloter pertama jemaah haji 1444 Hijriah 2023 tinggal menghitung hari, sejumlah persiapan pun juga telah dilakukan. Kementerian Agama kian menyiapkan 100% media center haji di Jakarta yang beroperasi di Asrama Haji Pondok Gede. Penyemprotan disinfektan, pengasapan untuk membunuh nyamuk, dan persiapan lainnya tengah dilakukan. Masa operasional haji 1444 Hijriah pemberangkatan kloter perdana haji rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023. Dan pada tahun ini Indonesia memberangkatkan 221.000 jemaah haji. Di antaranya terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah khusus. Dan sebanyak 66.943 jemaah merupakan lansia. Nah, sehingga terkait dengan ramah lansia, kami pun sudah minta ke asrama haji untuk memikirkan penginapan nanti bagi jemaah haji lansia. Jangan sampai jemaah haji lansia itu ditempatkan di lantai atas dan sebagainya. Jadi kami minta sesuai dengan tagline Haji 2023 adalah ramah lansia. Nah, sehingga penempatan lansia itu harus sesuai dengan